Kan itu bayi kasihan Mbah, bayi yang dikandungan Mbah ambil dengan cara paksa, lalu Mbah buat tumbal untuk menyempurnakan ilmu nggak baik kayak gitu, ilmu sesat. Siapa yang pengen nyoba ilmu saya? Saya nggak pengen nyoba Mbah, saya cuma pengen mengingatkan Mbah. Lihat nih. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Kemis, seorang dukun santet yang biasa menumbalkan janin bayi. Dia melakukan ritual iblis di pemakaman keramat untuk kesempurnaan ilmu santetnya. Dan Gus Nur Samsun datang adalah untuk mencoba menghentikannya dan menobatkannya. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada Wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada Wabanahuma wa Fatimah. Saya ada di daerah Karanganyar. Saya sudah janjian sama seseorang yang mengantar saya. Sekarang standby di mobil. Saya ditunjukkan karena ini adalah malam 10 Muharram ya. Jadi setiap malam 10 Muharram orang ini beserta keluarganya suka melakukan ritual untuk penyempurnaan ilmunya atau 10 surah. Jadi orang ini, dukun ini beserta keluarganya itu semua adalah keluarga besarnya itu semua dukun. Dan di malam ini orang ini dan beserta keluarganya melakukan sebuah ritual, yaitu katanya, kata sahabat saya juga orang Karanganyar, mengatakan bahwa untuk menyempurnakan ilmunya katanya dengan cara memberikan tumbal, yaitu bayi ya, bayi. Nauzubillah min dzalik. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk menghentikan seorang dukun santet yang biasa menumbalkan janin bayi. Dengan ilmu santetnya, sang dukun mengaku bisa membunuh kurbannya hanya dalam waktu 5 menit saja. Kisah ini bermula dari sahabat Gus Nur Samsun yang bercerita bahwa di daerahnya di Karanganyar ada seorang dukun santet yang sangat kejam dan mengerikan. Dukun tersebut bernama Mbah Kemis, yang semua keluarganya juga melakukan praktek perdukunan. Mbah Kemis ini dikenal sebagai dukun yang sangat mengerikan. Itu dikarenakan dia biasa menumbalkan janin bayi dalam kandungan, demi bisa memiliki ilmu santet yang sangat hebat. Sehingga dengan kehebatan ilmu santetnya tersebut, sang dukun mengaku bisa membunuh kurbannya hanya dalam waktu 1 jam saja. Sahabat Gus Nur Samsun itu juga bercerita bahwa di setiap hari tertentu, dukun Kemis dan keluarga dukunnya biasa melakukan ritual di sebuah pemakaman keramat di pinggiran desa, yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan ilmu yang dimilikinya. Dan sebab itu pula sahabat tersebut memberikan informasi kepada Gus Nur Samsun. Dia ingin Gus Nur Samsun mendatangi Mbah Dukun Kemis di tempat dia biasa melakukan ritual tersebut, yang tujuannya agar Gus Nur Samsun bisa menyaksikan sendiri ritual sang dukun dan berharap dia bisa disadarkannya. Dan sebab itu pula Gus Nur Samsun mendatangi tempat pemakaman keramat yang ditunjukkan oleh sahabatnya itu. Dan benar saja, ternyata sudah ada seseorang yang ada di sana. Gus Nur Samsun pun beruluk salam
dan mencoba minta izin untuk ngobrol dengan sang dukun. Dan tanpa rasa curiga, sang dukun berusaha bersikap baik dengan kedatangan dari Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun pun berkata kepadanya, siapakah dia sebenarnya? Dan ada hajat apa sehingga berada di tempat pemakaman keramat ini? Orang itu pun bercerita, dia adalah Mbah Kemis, seorang dukun yang biasa melakukan praktek ritual di pemakaman tersebut. Malam ini adalah hari keramat, yang mana dia biasa memberikan sesaji kepada sesembahannya, yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan ilmu perdukunan yang dimilikinya. Dukun Kemis juga bercerita bahwa dia biasa dimintai tolong melakukan kirim santet, pelet, bahkan juga pesugihan. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Mengetahui bahwa Mbah Kemis memang adalah dukun santet yang sangat berbahaya. Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Mengapunten Mbah, mohon maaf. Mbah, dengan Mbah Sinten, Mbah siapa? Mbah Kemis. Mbah Kemis. Mohon maaf sekali lagi Mbah, Mbah sedang apa? Di sini. Saya di sini Apa? mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu. Iya. Tapi Anda nggak boleh tahu. Kenapa nggak boleh tahu Mbah? Rahasia. Saya ini lagi batuk Mbah. Saya batuk, badan saya sakit semua. Ya, saya jauh-jauh Mbah, jauh datang ke sini ke Karanganyar, pengen sowan sama Mbah ke Karanganyar ini. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya pengen ngobrol Mbah, pengen ngobrol tentang pengalaman dunia praktisi Mbah. Ya. Dengan Mbah Kemis, usia berapa Mbah? 45 tahun. 45 tahun. Sudah berapa lama Mbah menjadi praktisi seperti ini Mbah? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Mbah, sudah apa saja yang dilakukan Ya. selama 5 tahun? Untuk cari jodoh, Untuk cari jodoh, pelarisan, penglarisan, sama pesugihan. sama pesugihan juga bisa Mbah? Bisa. Pesugihannya berupa apa? Tuyul atau babi ngepet atau dengan siluman-siluman atau gimana? Ya, dengan siluman. Dengan siluman. Itu dijamin bisa kaya Mbah? Bisa. Kalau nomor togel ada gak Mbah? Ada. Ada juga nomor togel. Kamu ingin lihat Apa? nanti keluarnya 13. Nomor togelnya? Iya. Nomornya 13? Iya. Oh. Itu dijamin nembus ya Mbah? Jamin. Oke. Terus Mbah itu saya dengar-dengar dari sahabat saya, Mbah sekarang sedang menunggu di kurang lebih ada 1,5 kilo lah dari sini di dalam mobil. Ya. Karena saya suruh jaga mobil. Nah, dengar-dengar Mbah sekeluarga memang praktisi ya Mbah? Iya. Benar. Berarti itu sudah turun temurun satu keluarga. Iya. Satu keluarga sudah Semua ilmunya sama. sama. Tadinya saya berpikir di sini Mbah itu beserta keluarga Mbah ritualnya. Cuma saya sendiri di sini. Terus keluarga di mana? Pada ritual masing-masing atau gimana? Lagi ada di rumah. Oh lagi di rumah. Saya mendapatkan informasi dari sahabat saya katanya Mbah kalau 10 Muharram 10 Suro Mbah suka melakukan ritual di sini terus bertujuan untuk menyempurnakan ilmu apa Mbah? Ya ini untuk ilmu saya. Ini kan pas bulan purnama untuk menambah kekuatan saya. Oh gitu. Begitu ya Mbah? Iya. Pas 10 Muharram. Tadi sudah usap anak yatim belum Mbah? Atau nggak diajarkan kayak gitu Mbah? Tidak. Tidak diajarkan? Tidak. Oh gitu. Mbah pernah nyantet orang? Pernah. Berapa kali itu Mbah? Sudah 10 kali lebih. 10 kali lebih? Itu mati semua atau sakit atau gimana? Atau ada yang sudah sembuh atau gimana? Langsung mati. Langsung mati? 5 menit. Cuma 5 menit? Iya. 5 menit mati Mbah? Coba dites. Enggak, jangan Mbah. Saya masih sakit Mbah. Jadi cuman begini Mbah. Biasanya Mbah itu disuruh orang atau Mbah punya masalah atau dendam sama orang lain atau bagaimana? Ini ada masalah lalu. Masa lalu? Iya. Masa lalu Mbah gitu? Iya. Lalu orang-orang yang mungkin masa lalu Mbah itu Mbah bunuh semua? Iya. Nggak takut dosa Mbah? Tidak. Atau jangan-jangan nggak kenal dosa Mbah? Tidak. Tidak? Oh. Kalau misalkan disuruh sama orang nih Mbah, disuruh orang dibayar untuk nyantet orang juga mau? Mau. Tapi sudah pernah belum? Sudah. Sudah, berapa kali? 3 kali. 3 kali. Mati, sakit, atau sembuh? Mati. Mati semua? Iya. Ih, luar biasa Mbah ini. Mantep Mbah. Kalau misalkan nih Mbah, malam ini Mbah kan pengen menyempurnakan ilmu. Itu dengan cara apa Mbah? Dengan cara meditasi. Dengan cara meditasi. Jangan bohong Mbah. Kata teman saya yang di mobil katanya Mbah suka ngambilin janinnya orang. Gimana? Yang bener?
Jangan bohong. Bener nggak? Ya, baca banyak pinjam. Begini Mbah, santai Mbah, boles Mbah. Saya cuma pengen ngobrol aja Mbah. Maunya apa sampean? Saya mau saya di sini cuma pengen ngobrol, ngajak Mbah jangan melakukan seperti itu lagi, begitu. Jangan melakukan itu, bayi kasihan Mbah, bayi yang dikandungan Mbah ambil dengan cara paksa, lalu Mbah buat tumbal untuk menyempurnakan ilmu nggak baik kayak gitu, ilmu sesat. Sampean pengen nyoba ilmu saya? Saya nggak pengen nyoba Mbah, saya cuma pengen mengingatkan Mbah. Jadi Santai Mbah. Saya hanya pengen ngobrol baik-baik Mbah. Jadi saya nggak pengen apa-apa Mbah. coba ini yang terakhir nih. Kan saya sudah katakan Mbah, saya hanya pengen ngobrol-ngobrol. Saya nggak pengen berantem-berantem lah. Nggak pengen Mbah saya berantem-berantem. Buat apa berantem-berantem segala? Hah? Masa sekali serang udah tepar gitu? Kayak gitu. Jadi dukun. Dukun apaan kayak gitu? Mati jangan. Tapi saya takut yang sudah-sudah biasanya jebat. Mbak. Santai, Mbak. Kok gitu lagi, Mbak? Sekali serang tidur, sekali serang tidur. Ilmu apaan, Mbak? Mbak. 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 Halo. Halo, Bandung. Mbak. Mbak. Baik. Bagus. Mbak. Mbak Kemes. Mbak, jangan mati, Mbak. Mbak. Wah, ngeri saya. Mbak. Mbak. Mbak, Mbak, saya pengen baik-baik, Mbak. Ngobrol baik-baik saja, ya. Ngobrol baik-baik, santai, nggak usah marah-marah. Mbak cuma saya sembuhkan supaya Mbak bisa ngobrol baik-baik, nggak usah berantem-berantem lagi. Itu belum saya ambil ilmunya, Mbak. Kalau sudah saya ambil, Mbak bisa fatal. Itu, Ya cukup. udah cukup, Mbak. Saya ngalah. Mbak ngalah. Ya, silakan saya. Kan ilmunya belum saya ambil, Mbak. Sudah ngalah yakin. Sudah. Kalau begitu, saya pengen Mbah bertobat di jalan Allah ya. Ya, Baik, benar. tapi tolong keluarga saya harus sampean Apa? Keluarganya kenapa keluarganya? harus bisa seperti saya juga. Keluarga sampean supaya bisa seperti sampean juga. Ya, Maksudnya keluarga sampean supaya tobat juga. ya, Berarti saya nanti boleh ke rumah Mbah boleh. untuk menyadarkan mereka juga ya. Ya, Jadi nggak ada paksaan ya. tidak. Itu yang minta sampai sendiri loh ya. Ya, Oke? Nanti nggak ada apa-apa kan saya setelah kalau saya di rumah. tidak ada. Jangan menjebak saya ya. Ya, Sekarang begini, Mbah mau tobat benar. ya, Kalau begitu, sebelum tobat, saya ingin mengambil ilmu Mbah dulu. Ikhlas nggak? Rela nggak? ikhlas. Ikhlas. Belajar di agama Allah ya. Ya, Sudah. Siap, Mbah. Tangan begini, Mbah. Dah, Mbah.
Sekarang ikuti saya ya, Ya. karena saya masih sakit. Ya. Jadi saya nggak bisa lama-lama di sini, Mbah. Ya. Ada pocongan. Sekarang ikuti saya ya. Ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu ana anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjadi pertarungan yang cukup luar biasa. Dengan ilmu santetnya, Dukun Kemis berusaha menghabisi Gus Nur Samsun. Namun pada akhirnya, ilmu hikmah Gus Nur Samsun yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ilmu pamungkas itu menghantam, dan membuat sang dukun langsung tumbang tak berdaya. Setelah itulah Dukun Kemis mengaku insaf dan bertobat. Dia berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan berjanji untuk meninggalkan semua perbuatan sesat yang selama ini dilakukannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.